Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan HM Course. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan UMKM 2019. Oke, soal yang pertama nih, nomor 24. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik yang menembus masuk pada permukaan itu sama dengan yang menembus keluar, maka apa? Ya. Nah, jadi yang A nih, kuat medan listrik pada permukaan itu 0, kuat medan listrik pada permukaan itu tetap. Yang C sama sih ujungnya ya, awalnya aja diganti menjadi potensial listrik 0, potensial listrik tetap gitu ya. Kemudian muatan listrik di permukaan itu 0. Nah, kita misalkan nih ada permukaan, kemudian medan listriknya itu menembus masuk, kemudian keluar. Ya, masuk, keluar, masuk, dan keluar. Nah, medan listrik yang masuk dan keluar itu nilainya sama gitu ya, jumlah yang masuk dengan yang keluar sama, jumlah garis-garis medan yang masuk dan keluar sama, maka udah jelas jawabannya kuat medan listrik pada permukaan itu tetap. Oke, gitu aja. Oke, nomor 25. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah bermuatan negatif. Karena induksi oleh muatan bumi, bagian atas awan bisa bermuatan sebesar positif 40 kulum, sedangkan bagian bawahnya negatif 40 kulum. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapa gaya elektrostatis? Pertanyaannya ya, antara kedua muatan. Jadi, kalau kamu dapat soal, ya itu nggak peduli. Ini kan ceritanya awan kah atau apakah. Nah, yang kita pelajari di sekolah itu kan muatan gitu kan. Jadi kalau ada muatan gitu misalnya positif dengan negatif misalnya ya, itu kan akan saling tarik menarik. Kalau nanti positif dengan positif itu akan saling tolak menolak. Nah, ini kan ada gaya elektrostatis ya atau gaya Coulomb antara keduanya. Nah, di sini ceritanya awan. Ya, jadi sama aja sebenarnya. Jadi yang kita cari tetap gaya tarik menarik antara muatan positif 40 dan negatif 40 gitu. Jadi ya nggak peduli lah itu ceritanya awan atau apa ya. Jadi kalau kita gambar yang bagusnya mungkin ya lebih kurang ini awan gitu ya. Ya awan kok gini sih? Anggap aja lah ya. Awan saat gini ya. Di atasnya katanya positif ya. Di atasnya nanti ada bermuatan positif, di bawahnya bermuatan negatif. Nah, jadi yang kita cari tetap gaya tarik menarik atau gaya elektrostatis antara positif dan negatif yang ini nih. Ya. Oke, jadi kita recall dulu ya gaya Coulomb. Rumusnya kalau dihafal kan biasanya kakiku retak-retak ya. K1 Q2 per R kuadrat ya kan. Nah, karena nilai Q-nya ini sebenarnya sama nih kan, 1 plus 1 minus ya. Ingat kita tidak masukkan negatif ke dalam perhitungan gaya Coulomb ya. Jadi kita bisa buat di sini Q kuadrat per R kuadrat aja biar simple ya. Jadi karena Q-nya sama ya, Q kali Q ya jadi Q kuadrat gitu ya. Oke. Berarti nilai gaya Coulomb yang kita cari ini tinggal hitung-hitungan aja sih. K kan 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian dikali Q kuadratnya 40 dikuadratkan ya. 40 dikuadratkan, kemudian dibagi R kuadrat. R kuadratnya 2 km. Jangan lupa ubah ke meter. Berarti 2 kali 10 2 kali 10 pangkat 3 ya kan ke dalam meter. Setelah itu dikuadratkan. Yap. Oke, kalau udah sampai sini kita tinggal hitung-hitungan matematika aja ya. Jadi sisa
kita buat warnanya tetap hitam aja. F ya sama dengan, nah kita hitung angkanya dulu deh, 9 ya, kemudian kali berapa nih, 40 kuadrat, berarti 40 kuadrat itu 40 kali 40 ya. Ya, kita tetap buat aja 40 kali 40, nggak usah dikaliin, bagi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat berarti 4 ya. 40 dengan 4 dicoret, sisa 10 ya, sisa 10. Nah, sampai sini baru kita hitung pangkatnya ya. Pangkatnya, atau kita hitung angkanya dulu deh ya. 9 kali 40 itu kan 360 ya. 360 ada 01, berarti 36, nolnya 2, 3600. Nah, sayangnya semua pilihan jawaban itu angkanya 36. Seandainya cuma ada satu angka yang mengandung 3 dan 6, kita langsung pilih. Nah, karena pilihan jawaban begini, berarti kita harus cek pangkatnya juga. Oke, kemudian tadi 9 baru kita ambil, tinggal 10 pangkat 9 ya. Kita tulis warna berbeda pangkatnya. Jadi 10 pangkat 9. Kemudian 40-nya udah kita ambil, udah selesai. Di bawahnya yang belum kita ambil adalah 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikuadratkan jadi 10 pangkat 6 ya. Nah, 10 pangkat 6 dengan 10 pangkat 9 itu kalau kita coret kan tinggal 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 berarti di bawah ini dikali 10 pangkat 3. Nah, jawabannya nggak ada yang bentuk seperti ini. Jawabannya dalam bentuk 3,6. Berarti kalau 3,6 ya, kalau ini di sini kita letakkan koma di sini, berarti kita sudah mengambil tambahan 3 buah angka di belakang koma ya. Berarti jadinya pangkatnya jadi 10 pangkat 6 ya. Jadi jawabannya udah jelas yang ini nih, yang C. Oke, gitu aja. Oke, nomor 26 ini juga masih tentang listrik statis ya. Cuman sedikit digabung, dikombin dengan gerak lurus. 2 buah bola masing-masing bermassa 1 gram, diberi muatan yang sama besar, lalu diletakkan sejauh 3 cm. Nah, kita misalkan aja nih, ini muatannya sama-sama muatan positif ya, sama-sama muatan positif. Nah, jaraknya ini 3 cm ya, ini 3 cm. Kemudian karena muatannya sama, ini pasti saling tolak menolak ya, sesuai hukum Coulomb. Ketika dilepaskan, masing-masing bola mengalami percepatan sebesar, nah ini ada percepatannya nih, 144 meter per second kuadrat. Berapakah besar muatan yang diberikan pada masing-masing bola? Nah, kita tahu percepatan itu pasti asalnya dari gaya ya, kan F sama dengan M kali A. Di sini massanya udah ada nih, 1 gram. Jadi percepatannya ada. Nah, F-nya dari mana? Ingat ya, yang menyebabkan benda bergerak itu pasti F. Nah, di sini yang menyebabkan muatannya jadi bergerak, kalau gini positif, yang ini jadi ke kiri, yang ini jadi ke kanan, itu nggak lain adalah gaya Coulomb ya. Jadi pasti gaya Coulomb yang menyebabkan mereka bergerak ya, karena ini interaksi antara muatan listrik. Jadi gaya Coulomb sama kayak soal sebelumnya ya. Jadi kakiku retak-retak, tapi karena muatannya katanya diberi muatan yang sama, berarti rumusnya langsung aja sih, kaki kuadrat ya per R kuadrat ya kan. Nah, di sini ini tetap sama dengan M kali A. Di sini pertanyaannya adalah muatannya, berarti kita ekstrak dulu nih rumusnya gimana. Jadi Q sama dengan, di sini kan Q kuadrat ya, jadi nanti jadi akar nih, berarti MA, kemudian K-nya pindah ke bawah ya, jadinya gini, M kali A per K ya. MA dengan K nggak punya kuadrat, berarti ini jadi akar ya, karena Q-nya awalnya kuadrat. Sementara R kan pindah ke sini ya, tapi karena dia punya modal kuadrat sebelumnya, maka dia tidak masuk ke dalam akar. Nah, sampai sini ini udah selesai ya, tinggal matematikanya aja, kita tinggal hitung-hitung. Oke, karena ini
R-nya tadi berapa sih? 3 cm ya. Berarti kita ubah ke meter tetap ya. 3 kali 10 pangkat 2 ya. Meter ke sentimeter ke meter ya. Sentimeter ke meter minus 2, sorry. Oke, kemudian akar masanya 1 gram. 1 gram diubah ke kilogram berarti 10 pangkat minus 3 dikali percepatannya 144 meter per second, udah standar SI satuannya jadi nggak perlu diubah. K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9 ya. Nah, sampai sini kita tinggal menyelesaikan hitung-hitungan. Nah, perhatikan di sini angkanya 144 dengan 9 itu angka yang bisa diakarkan ya. Jadi alhamdulillah nih dia kasih soal yang kita bisa selesaikan dengan gampang hitung-hitungannya. Biasanya sih memang gitu ya, soal PTN itu karena waktunya terbatas ya. Mereka memberikan angka yang gampang kita hitung kalau cara kita udah benar. Kalau caranya salah biasanya jadi susah. Oke, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 3 udah jelas ya. Ini jadi 10 pangkat 12 ya. Ya, di bawah tapi ya. Jadi di sini jadi kita enaknya kemana nih? Naikkan ke atas saja ya. Jadi gini nih kalau kita tulis ya. Biar saya mau cepet aja nih. Jadi 3 kali 10 pangkat min 2 ini tetap ya. Pangkat min 2 tetap. Kemudian 10 pangkat 9 kalau ke atas tadi kan 10 pangkat min 9 ya. 10 pangkat min 9 gabung dengan 10 min 3 jadi 10 pangkat 12. Jadi kalau kita tulis di akarnya begini nih. Atau nggak usah lagi akar ya. 144 itu akarnya 12, 9 itu akarnya 3, kemudian pangkatnya 10 pangkat min 12 jadi 10 pangkat min 6 ya. Ingat kalau diakarkan pangkatnya berkurang setengah ya. 9 dengan min 3 itu jadi pangkat min 12 ya. Oke, sampai sini udah aman nih ya. 3 dengan 3 hilang. Ya, kemudian ini udah jelas jawabannya 12. Ini lihat ya, angka 12 di sini yang 12 cuma satu udah pasti D. Ya. Tapi karena kita belajar coba kita cari betul nggak pangkatnya 10 pangkat min 7. 12 ini kan 10 min 6 dengan 10 min 12 min 2 ini jadinya 10 min 8 ya kan. Karena penulisan bilangan berpangkat itu nggak boleh puluhan, dia biasanya satuan, jadi 1,2 kali 10 pangkat. Nah ini kan pangkat minusnya udah diambil satu ya, jadi min 7 ya. Nah karena yang ditanyakan tadi muatan berarti satuannya kulom ya, jadi udah betul jawabannya yang D. Cuman nanti kalau kamu di dalam tes perhitungan seperti ini nggak perlu hitung sampai detail sekali ya, jadi cukup lihat angkanya udah dapet ya. Ketika dapat angkanya, oh udah 12 nih angkanya. Angka yang 1 dan 2 itu cuman ada satu di sini yang D, jadi langsung pilih aja ya, selama kamu yakin rumusnya udah benar. Oke, jadi nggak perlu buang-buang waktu. Nah, soal selanjutnya nih, nomor 27. Kawat berarus berada dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Oke. Ketika kawat dia aliri arus 10 ampere, resultan gaya pada kawat terukur sebesar 3 Newton. Oke. Berapa kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat tersebut? Nah, ini kasus kawat berarus ya. Itu berada di dalam medan magnet. Nah, ini udah pasti kasus gaya Lorentz ya. Kalau tadi kasus gaya Coulomb karena interaksi antara muatan. Nah, kita misalkan aja kawat arusnya ke atas, kemudian dia berada ternyata di dalam medan magnet dan arahnya saling tegak lurus. Nah, kita buat aja misalkan medan magnetnya cross ya. Jadi kawat berarus berada dalam medan magnet yang cross. Oke. Gayanya udah ada nih ya, gayanya ada, arusnya ada, panjangnya ada. Ini udah gampang nih ya. Jadi langsung aja nih. Gaya Lorentz itu rumusnya Bill ya. Bill sin theta ya. Tetanya di sini karena tegak lurus itu udah pasti 90 ya. Sin 90 jadinya
1. Ya. Jadi gaya Lorentz B-nya di sini yang ditanyakan tadi medan magnet ya. Jadi kita langsung balik aja rumusnya. Berarti B sama dengan ya F kok gini sih? F per bentar. Ini ada masalah apa dengan pulpen ini? F per I kali L ya, karena sin theta tadi udah nilainya 1 ya, karena sin 90. Ya udah, ini tinggal kita hitung matematika aja nih, bukan soal yang susah ya. F-nya 3, arusnya 10 ampere, L-nya 50 cm, 50 cm ubah ke meter berarti dikali 0,5. Oke. Di sini secara angka 3 bagi 5 itu berapaan sih? Ya, bentar kita tulis dulu lah. Berarti di sini kan 3. Ini kan 10 dengan 0,5 ini kan satu angka di belakang koma dengan 10 kan hilang ya. Jadi tinggal ya pas ya 3 bagi 5 ya. 3 bagi 5 itu berarti 0,6. Oke. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Soal selanjutnya nomor 28. Seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung sehingga dibiaskan mengumpul di titik apinya. Ya jelas ya. Kalau di sini kita gambarkan ya. Ini lensa cembung ya. Ini sumbunya, kemudian sinar datang itu akan dibiaskan ya, ngumpul nih. Ya, karena lensa cembung sifatnya lensa konvergen ya, mengumpulkan sinar. Ya, itu nggak ada yang aneh sampai situ. Jika di depan, nah ini ya mulai kasusnya, di depan lensa cembung diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang terjadi itu apa? Nah, kita perlu ingat dulu nih. Lensa cekung ya terbalik dengan lensa cembung. Lensa cekung itu sifatnya divergen. Jadi ini sumbu utamanya. Nah, lensa divergen itu akan menyebabkan sinarnya dibiaskan menyebar, bukan malah ngumpul. Nah, apa efeknya kalau lensa ini kita gabung dengan ini? Ya, tapi letakkannya di depan. Apa efeknya kira-kira ya? Oke, kalau kita letakkan begini. Nah, ini membuat sinar, ini kita buat warna yang berbeda. Sinar yang datangnya tetap sama di sini. Ya. Sebelum masuk ke lensa cembung, ya, dia disebarkan dulu. Jadi ini agak nyebar dulu. Ini kita nggak tahu ya, jarak antara kedua lensa ini itu nggak dikasih tahu. Makanya yang ditanyakan di sini kemungkinan yang terjadi. Nah, karena diletakkan di depan lensa cembung, lensa cekung diletakkan di depannya, maka sebelum masuk ke lensa cembung, sinarnya ini agak dibuka dulu lah istilahnya, disebarkan dulu, baru nanti dikumpulkan lagi. Nah, jadi udah jelas ngumpulnya ini sedikit lebih jauh daripada letak titik kumpul awal, ya. Jadi yang awalnya sinarnya masuknya di sini, ya. Sekarang masuknya itu sedikit agak ke atas sehingga ngumpulnya sedikit agak lebih jauh ya. Bentar. Yap, udah betul ya, karena kecuali dia tetap datangnya sejajar ya. Ingat sifatnya kalau sinar datang sejajar dibiaskan ke titik fokus ya. Nah, ini kan datangnya udah nggak sejajar ya. Datangnya ini udah nggak sejajar sehingga dibiaskannya itu nggak lagi di titik fokus. Jadi udah betul jawabannya yang A ya. Kita lihat yang B, berkas dibiaskan ngumpul di titik yang lebih dekat, enggak ya. Berkas dibiaskan dan mengumpul di titik api lensa cembung, nah ini enggak ya, karena sinarnya udah datangnya nggak sejajar ya. D, berkas dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari titik api lensa cembung. Ya, ini betul kalau yang tadi, yang awal nih kan.
masuk sejajar, dibiaskannya seolah-olah berasal dari titik api lensa cekung. Tapi ini kan masuk lagi ke lensa cembung, ya, karena lensa cembungnya nggak dikatakan dalam soal dipindahkan. Oke, jadi ini udah double lensa ya. Yang E, berkas dibiaskan menyebar seolah berasal, ini juga salah ya. Oh ya, yang ini tadi ini ya. Oke, tetap jawabannya yang A. Oke, gitu aja. Oke, nomor 29 ya. Suatu lubang disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer. Jika jejari lubang sebesar A sama dengan 400 kali lambda, jadi 400 kali panjang gelombang, maka besar pola terang tengah yang terlihat pada layar sejauh 1 meter dari lubang adalah. Oke, ini difraksi celah tunggal ya, yang ditanya adalah lebar pola terang pusat ya, lebar pola terang pusat ya, atau terang tengah. Ini kalau kamu ingat rumusnya, ini langsung selesai sebenarnya ya. Jadi rumusnya itu kalau kita buat delta P ya, itu nanti 2 kali lambda kaliin L per A. Ya, di sini A-nya jejari lubang ya. Jadi ini langsung selesai aja nih ya. Jadi kalau konsepnya di sini ada difraksi, ini celah tunggal, kemudian di sini ada layar, jarak antara layar dan celah itu L. Nah, di sini nanti akan terbentuk pola garis terang ya, garis terang pusat. Di sini terang pusat yang ditanyakan itu ini nih, delta P. Ya, jadi lebar pita terang pusat. Jadi ini langsung aja nih, 2 kali lambda, lambdanya nggak perlu masukkan angka ya, karena bisa dicoret nanti dengan nilai A. L-nya jarak itu dalam meter, 2 kali 1 langsung 2. A-nya katanya berapa tadi? 400 ya. 400. Jadi 400 kali lambda. Ya kan? Kali lambda, lambdanya coret aja nih. Jadi sisanya 2 per 400 ya, 2 per 400 atau 1 per 200 ya kan? Sebentar, 1 per 200 ya. 1 per 200 itu berapa? 1 per 200 itu kalau setengah aja kan 0,5 ya. Jadi berarti 5 kali 10 pangkat min 3 ya kan? Pangkat min 3 berarti 5 mm. Oke. Karena ini dalam meter ya, 5 kali 10 min 3 nya itu dalam meter ya. Jadi jawabannya udah jelas yang di. Oke, nomor 30. Panjang lintasan optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium itu. Dalam suatu medium yang seragam, lintasan optik paling panjang itu berarti apa? Nah, ini sebenarnya kamu bisa jawab secara logika aja ya. Panjang lintasan optik ya, kita buat apa nih? Oke, kita buat P aja misalnya, secara logika ya kita jawabnya, nggak secara konsep fisika. Panjang lintasan optik P katakanlah adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium, katakanlah lambda kali medium kali N, berarti lambda kali N, jadi P lambda kali N. Nah, katanya panjang lintasan optiknya itu paling panjang, P-nya besar. Nah, maka kemungkinannya apa? Jadi kalau P-nya besar, kemungkinannya itu lambdanya besar. Lambda itu tadi adalah panjang lintasan dalam medium atau indeks bias mediumnya besar, karena ini perkalian, ya kan? Kecuali pembagian, ya. Kalau pembagian bisa aja misalnya lambda bagi N, berarti kalau P-nya besar, N-nya kecil, ya, dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat aja sesuai dengan konsep ini. Lintasan optiknya paling panjang, berarti lambdanya panjang. Lambda itu tadi panjang lintasan dalam medium panjang. Jadi berarti apa? Juga lintasan paling panjang dalam medium. Nah, ini oke, kita save dulu. Justru merupakan lintasan paling pendek. Salah ya. Lintasan yang melengkung, enggak ada informasi gitu ya. Nah, ingat ya, sinar itu merambatnya lurus. Kalaupun dia nanti masuk ke medium, dia beloknya itu tetap lurus, cuman ada pembelokan di sini. Pembelokan di sini itu karena pindah transisi dari medium satu ke medium yang berbeda gitu ya.
Kemudian lintasannya patah-patah juga enggak. Ya, jadi sudah jelas jawabannya yang A. Kalau kamu mau membuktikan secara konsep fisika ini bisa pakai lambda 1 N1, lambda 2 N2. Ya, ini persamaan pembiasan. Oke, gitu aja. Soal selanjutnya, nomor 31. Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, lensa mata. Oh, ini tentang mata ya. Harus berakomodasi maksimum. Oke, betul ya. Kalau terletak jauh tuh berakomodasi. Oh, terletak dekat itu harusnya berakomodasi maksimum. Dalam keadaan tanpa akomodasi bayangan benda itu. Nah, ini tentang mata ya. Jadi kalau kita gambar ini ecek-eceknya mata ya. Nah, ini mata ya. Anggap aja gitu. Ini ada objek ya ini agak jauh sedikit kita gambar ya. Ini ada objek di sini. Nah, objek ini sinarnya akan datang ya, masuk ke mata, ke lensa mata. Kemudian ini lebih kurang aja ya. Nanti dia akan dibiaskan, tapi terbalik ya. Dibiaskan di sini terbalik, objeknya jadi terbalik. Nah, ini susah kita gambar. Nah, kalau untuk matanya di sini kita anggap mata yang normal, untuk bisa melihat ya, untuk bisa melihat di sini pertanyaannya jelas untuk melihat ya. Maka sinar ini harus dibiaskan itu pas di layarnya. Layar mata itu adalah retina, ya kan? Nah, jadi agar bisa melihat, ini nggak penting nih mau berakomodasi maksimum, mau tak berakomodasi, selama dia untuk bisa melihat, bayangannya harus jatuh di retina ya. Jadi yang A berada di belakang retina, yang B belakang retina, yang C depan retina. Depan retina ini udah salah nih, ini yang pasti jawabannya yang E nih. Ya, jadi nggak perlu dicari lagi jawabannya yang E. Tapi kita lihat di sini katanya ada yang terbalik, tegak. Nah, ini kalau sifat benda yang berada di retina ini udah pasti terbalik ya. Ya, jadi terbalik dan diperkecil. Nah, jadi objek-objek yang kita lihat itu sebenarnya di retina itu terbalik, cuma nanti informasinya itu dikirim lagi ke otak ya. Dikirim ke otak. Nah, otak itu nanti menginterpretasikannya itu tegak lagi gitu ya. Jadi nah, bagaimana sih yang di depan di belakang ini kalau dia nggak normal, misalkan dia miopi ya. Miopi itu mio itu merek Yamaha itu selalu di depan ya. Jadi kalau miopi itu nanti sinarnya itu ngumpulnya itu sinarnya itu ngumpul itu di depan retina ya, di depan retina. Kalau dia miopi ya. Kalau hipermetropi itu ngumpulnya nanti sinar yang masuk itu di belakang retina ya. Oke, jawabannya I. Oke, nomor 32. Seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Jadi 0,6 kecepatan cahaya menyusur permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran. Jadi orang yang bergerak ini melihat sebuah bangun ya di bumi itu terlihat seperti lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi ternyata berupa elips dengan jarak antara titik api itu pertanyaannya ya, dengan jarak antara titik api titik gitu ya. Nah, jadi kita analisis dulu nih soalnya. Ingat ya, kalau benda bergerak ya, pengamat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, jadi V-nya mendekati kecepatan cahaya, maka akan timbul efek relativitas. Nah, dalam hal ini yang dibahas adalah relativitas panjang atau kontraksi panjang. Nah, orang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu panjang yang terlihat olehnya itu akan memendek, akan terkontraksi. Jadi kalau awalnya 1 meter, bisa aja panjang yang terlihat ke dia jadi 0,8
meter gitu ya. Jadi makin pendek. Nah, jadi kasusnya sekarang gimana? Kita hapus dulu ini. Orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, dia melihat bentuk bulat ya, bentuk lingkaran. Kita buat dulu bentuk lingkaran. Nah, gini ya. Oh, sebentar, kita ubah pennya. Kita buat agak tebal. Nah, dia melihat bentuk lingkaran. Nah, yang namanya lingkaran itu kan jari-jarinya pasti sama semua ya. Sementara orang yang satunya yang diam di bumi, dia melihat bentuknya itu malah gini, malah elips ya. Kita buat di sini. Nah, jadi yang benar yang mana? Dua-dua benar ya, tergantung perspektifnya, tergantung siapa pengamatnya. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita buat ya, orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya tadi, dia melihat jari-jarinya di sini nih 1 meter nih. Ini 1 meter. Ya kan? Nah, sementara orang yang di bumi melihat ini sebenarnya bukan jari-jari gitu ya. Jadi elips itu dia punya 2 sumbu ya. Jadi katakanlah yang sumbu pendeknya B, yang sumbu panjangnya yang A. Nah, jelas-jelas bahwa orang yang bergerak dengan kecepatan cahaya ini biar dia jadi elips gimana? Dari elips berubah menjadi lingkaran itu harus A-nya memendek, ya kan? Kalau A-nya memendek, ya, misalkan A-nya di sini kepotong dari sini menjadi mendek gini, maka A dan B jadi sama. Kalau sama berubah menjadi lingkaran. Jelas ya? Jadi aslinya elips. Nah, orang yang bergerak ini melihatnya lingkaran. Oh, udah pasti A yang dia lihat ini menjadi memendek sama dengan B ya, sedemikian rupa kecepatannya sehingga sama dengan B ya, sehingga yang dia lihat malah bentuknya lingkaran bukan lagi elips. Ya, gitu lebih kurang. Nah, sehingga kalau kita buat ya rumus kontraksi panjang dulu. Rumusnya L sama dengan L0 ya, rumusnya L0 kali akar ya. Akarnya apa? 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Ya, bentar. V kuadrat ya, kuadratnya susah dibuat angka 2 per C kuadrat ya. Nah, ini kalau kamu yang udah pernah belajar, udah pernah ngerjain soal yang begini, ini gampang aja sebenarnya ya. Kecepatan 0,6 ya, 0,6 C itu hasil akarnya itu pasti 0,8 ya. Jadi 1 kurang 0,6 kuadrat per C kuadrat. 0,6 kuadrat itu 0,36. Jadinya nanti ini saya tulis cepat ya. L0 nya gitu ya. Jadi yang terlihat di dia itu jari-jarinya 1. L0 nya berarti yang kita mau cari. Jadi akar ya. 1 kurang 0,6 berarti 0,36 C kuadrat ya. Karena 0,6 C dikuadratkan jadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat, C kuadratnya hilang. 1 kurang 0,36 itu jadinya 0,64 ya. Jadi L0 kali 0,64 tapi masih akar. Akar 0,64 itu 0,8. Jadi di sini kita peroleh bahwa nilai L0 sama dengan 1 per 0,8 ya. 1 per 0,8 itu 10 per 8 ya. Nah, jadi panjang aslinya itu adalah 10 per 8. Nah, ini belum jawaban ya. Ini adalah panjang asli dari yang terlihat. Yang terlihat di sini 1 meter. Panjang aslinya ternyata 10 per 8. Ya kan? 10 per 8 berarti ini panjang sumbu asli si elips tadi. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi kita udah dapat bahwa nilai A yang ini itu 10 per 8 ya. Jadi A 10 bagi 8. Kita selesaikan aja lah ya. 10 bagi 8 itu 1,25 ya. Ya, 1,25. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ini agak panjang sedikit ya.
Yang ditanyakan adalah jarak antara titik api ya. Artinya jarak antara titik fokus. Kalau lingkaran, oke, pusatnya itu cuma satu. Tapi kalau elips nggak gitu. Elips itu fokusnya ada dua. Di sini satu, sini satu. Nah, yang ditanyakan adalah ini ada dua buah fokus ya. Fokus satu, fokus dua. Nah, jarak antara titik fokus ini nih. Nah, ini berapa jaraknya? Nah, jadi ini kamu harus ingat rumus elips lah sedikit ya. Jarak antara titik fokus kita buat berarti kan ini ke sini ya. Kita harus cari dulu fokusnya kalau begini ya kan. Jadi fokus itu rumusnya dikaitkan dengan sumbu mayor dan minor dari elips, berarti rumusnya nanti A kuadrat kurang B kuadrat ya. Ini rumus di elipsnya. Nah, B-nya udah jelas ya. B-nya itu 1 meter karena B itu nggak berubah tadi. Jadi ketika A-nya memendek itu jadi sama dengan B. Jadi B-nya tetap 1 meter ya. Yang di jari-jari tadi. Jadi langsung aja F sama dengan akar 1,25 kuadrat itu dikurang 1 kuadrat. Nah, ini karena tempat kita terbatas. Ini kamu bisa cek sendiri nanti ya. Saya udah hitung hasilnya jadi 0,75 cm. Ini dalam meter ya, 0,75 meter. Nah, ini adalah jarak fokus. Jarak fokus itu 1 biji ini aja ya. Sementara pertanyaannya itu adalah jarak antara 2 titik fokus ya. Jadi udah pasti 2F. Jadi 2F itu 1,5 ya, karena 0,75 dikali 2, 1,5 meter. Jadi jawabannya udah jelas yang C. Oke, gitu aja. Oke, nomor 33. Hasil eksperimen efek Compton apa? Oke, efek Compton ini ada di bab fisika modern ya. Jadi efek Compton itu lebih kurang seperti ini. Kita punya di sini elektron ya. Elektron itu diam. Kemudian elektron ini dia ditembakkan oleh seberkas sinar X. Ya, sinar X. Nah, kita udah tahu sinar ini udah pasti gelombang dong ya. Nah, sinar X menabrak elektron. Jadinya gimana? Ternyata ya, elektronnya ini jadi terpental ke sana. Ya, sinar X-nya jadi terpental ke sini. Ya, jadi ada sudutnya di sini ya. Nah, cuman kita nggak usah hitung-hitungan di sini, cuman ditanyakan efeknya. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang aneh ya. Anehnya gimana? Misalnya gini, kamu punya bola kastinya kamu senterin nih. Nah, bola kastinya kamu senter ya. Jadi keluar cahaya dong ya, dari senter keluar cahaya. Nah, cahaya itu kan gelombang ya, sama kayak sinar. Nah, cahaya ini ketika nabrak bola kasti, tentu bola kastinya yang semula diam ini akan tetap diam dia, ya kan? Bola kasti di senter masa jadi gerak? Ya enggak dong. Bola kastinya tetap diam. Jadi gelombang ya, sinar menabrak suatu benda bermassa, dalam hal fisika itu bahasanya partikel. Gelombang menabrak atau menumbuk partikel, ini nggak akan ada efeknya. Artinya partikel ini nggak akan bergerak. Ya, tapi berbeda dengan hal ini. Ya, dalam ukuran kecil ya, elektron ini benda bermassa ya, ada massa elektron ya kan. Jadi benda bermassa ditabrak oleh sinar X, ternyata elektronnya jadi bergerak, jadi terpental. Sama seperti seakan-akan sinar X ini suatu bola nabrak bola kayak gitu. Jadi elektronnya jadi terpental ke sana, sinar X jadi terpental ke sini. Jadi efek Compton itu mendukung pandangan bahwa sinar ini atau gelombang itu sebenarnya punya sifat seperti partikel, karena seolah-olah ketika gelombang menabrak elektron tadi, dia seolah-olah bola nabrak bola gitu, elektron nabrak elektron, sehingga ada terjadi pentalan gitu. Jadi ada kayak momentum gitu ya. Jadi efek Compton ini udah jelas mendukung pandangan bahwa cahaya adalah punya sifat sebagai partikel ya. Jadi ini bab yang membahas tentang sifat dualisme ya, dualisme gelombang dan partikel. Oke. Jadi jelas jawabannya yang A.
Oke, nomor 34. Foton dari cahaya A mempunyai energi 2 kali dari energi foton cahaya B. Oke, ini tentang energi foton. Ya, foton itu partikel cahaya. Perbandingan antara momentum foton cahaya A dan momentum foton cahaya B adalah. Oke, untuk menjawab soal ini, kamu harus tahu dua rumus ya. Yang pertama, rumus energi foton. Rumusnya N kali H kali F. Oke. Atau rumus energi foton itu N kali H kali C per lambda ya. Jadi bisa dalam frekuensi, bisa dalam C per lambda. C-nya itu kecepatan cahaya. Kemudian ada rumus satu lagi yang mengaitkan ke momentumnya ya. Lambda ya, yang mengaitkan ke momentum itu pakai hipotesis de Broglie ya. Rumus de Broglie, lambda sama dengan H per P. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan momentumnya. Jadi untuk tahu momentum yang ini, kita harus tahu panjang gelombang. Panjang gelombangnya bisa tahu dari rumus energi ya. Jadi udah ada jalannya. Kita buat dulu. Tadi energi A katanya 2 kali energi B ya. Jadi EA sama dengan 2 kali energi B ya. Bentar kita tulis ulang. EA 2 kali EB. Nah, sesuai rumus yang ini ya, kalau kita buat di sini warna berbeda, sesuai rumus ini E itu berbanding terbalik dengan lambda. Di sini kan foton, sama-sama foton, berarti C-nya sama, H-nya tetapan Planck sama ya. Ini itu dicoret aja. Jadi tinggal energi itu berbanding terbalik dengan lambda ya. Kalau EA 2 EB udah pasti nanti lambda A, kita langsung aja ya. Lambda A ya sama dengan setengah dari lambda B ya kan, terbalik. Nah, kemudian dibalik lagi nih ya. Lambda itu berbanding terbalik dengan momentum. Berarti momentum si A 2 kali momentum si B. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu di sini PA banding PB. Ya udah jelas ya, PA banding PB. Ya, PB ini bukan point blank ya. Banding PB sama dengan 2. Oke. Jadi jawabannya udah jelas yang D. Oke, nomor terakhir ya. Nomor 35. Menurut teori atom Bohr, jika jejari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 1 adalah 0,0529 nanometer, berapa jejari orbit elektron pada keadaan N5? Ini sebenarnya bukan soal yang susah ya. Ini selama kamu udah pernah belajar teori atom Bohr ya di fisika inti dan kamu ingat rumusnya, ini udah langsung selesai aja. Rumus untuk mencari jari-jari ya, ini atau sebelumnya kan kalau kita punya atom, ini inti atom, teori atom Bohr kan begini ya. Nah, jari-jari ini N1, N2 dan seterusnya itu ada rumusnya ya. Jadi rumus jari-jari ke N sama dengan N kuadrat dikali nanti R0. R0-nya apa? R0-nya ini pada saat jari-jari yang pertama ya. Jari-jari atom Bohr pada kulit pertama. Jadi ini langsung aja nih masukkan N kuadratnya yang ditanyakan berarti 5 kuadrat. Ya, kemudian R0-nya 0,0529 ya. Jadi udah jelas, ini tinggal hitung-hitungan aja ya. Nah, jadi setelah kita hitung ya, ini kita persingkat aja. Kamu tinggal hitung sendiri aja. Hasilnya udah jelas yang B ya, 1,32 nanometer ya. Ini tinggal kamu kali-kalikan aja. Ini yang B. Oke. Gitu aja. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Nah, kalau ada perbedaan-perbedaan jawaban atau kamu ada yang nggak setuju, tinggalkan aja komentar di bawah ya. Karena kita sama-sama belajar. Jadi nanti bisa sama-sama saling koreksi. Oke, terima kasih. Terima kasih.